Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Yuza Putra. Kali ini saya akan membahas tentang diskriminatif, terutama diskriminatif dari negara luar yaitu Korea. Sekarang kan Korea lagi panas-panasnya, lagi terkenal-kenalnya nih. Jadi banyak kan orang yang pergi ke Korea. Jadi kita kali ini akan membahas tentang bagaimana sih orang Korea itu dalam menanggapi orang asing atau orang luar masuk ke sana. Nah, kali ini saya bertemu dengan narasumber yang banyak tahu info tentang Korea. Perkenalkan, Kak. Aduh, aku tiba-tiba diundang jadi pembicara untuk ngomong tentang Korea. Sebenarnya sih aku suka banget nih kalau diajak ngomong bicara tentang Korea. Tapi ya, aku mungkin bisa bercerita lah mungkin ya seadanya apa yang aku ketahui tentang Korea. Nah, perkenalkan, namaku Arni Anggraini. Aku mahasiswa hubungan internasional di Universitas Riau. Dan aku juga seorang founder dan juga ketua dari komunitas Korean Culture Club yang memang berfokus di budaya sama bahasa Korea. Dan ya senang aja gitu diundang untuk ngebahas tentang Korea. Oke, Kak Angga. Oke, terima kasih kepada Arni yang telah memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi dia bisa dibilang dia itu sangat tahu banyak tentang Korea. Jadi boleh cerita dulu tentang gimana kisahnya bisa tahu hal sebanyak ini tentang Korea. Sebenarnya jujur ya, aku itu awalnya benci banget sama Korea. Mau budaya Korea, pokoknya segala hal yang berhubungan sama Korea tuh aku benci. Opa-opanya, K-drama itu aku benci banget. Tapi dengan seiringnya itu, aku jadi suka gitu bahasa Korea. Apalagi melihat dari sejarahnya dan juga bagaimana sih budaya mereka tuh yang bisa aku bilang cukup kuat dan yang justru ngebawa mereka ke suatu kesuksesan, sehingga dari itu pula aku mulai belajar tentang bahasa Korea, juga ngedalami bahasa-bahasa Korea. Dan menurut aku sih Korea Selatan itu suatu negara yang bisa dibilang unik sebenarnya, karena mereka tuh bisa bangkit dari segala keterpurukan dan bahkan dapat bekerja sama gitu, dari seluruh masyarakatnya itu dapat bekerja sama untuk ngebentuk negara yang lebih baik, menciptakan lingkungan yang lebih baik. Makanya aku tertarik banget sama Korea. Dan juga karena mungkin aku dari studi hubungan internasional ya, jadi aku memang melihat Korea Selatan itu dari segi hubungan internasionalnya, entah itu sosial, budaya ataupun politiknya gitu. Oh, jadi karena Anda sangat suka sekali sama Korea sekarang, apakah Anda ada ingin tertarik untuk pergi ke sana? Insyaallah boleh lah kalau misalnya ada kesempatan. Rencananya tahun depan. Kalau corona tahun depan, aku pengen ke Busan. Pengen ke Busan? Ya kan? Gimana Angga kalau lagi corona ngapain aja tuh? Korea-Koreaan juga? Gak tahu lagi, dengerin omelin mak-mak tiap hari. Bantuin mak di toko gitu. Iya. Ngedit. Itu. Oh, jadi kita langsung masuk saja ke inti berita sekarang dah. Jadi kan Arni juga niat mau ke Korea nih. Jadi pasti dong cari tahu dulu tentang Korea kan sebelum pergi. Bagaimana orang Korea itu. Nah, gimana sih yang Arni tahu kalau orang Korea itu dalam menanggapi orang asing? Kalau ada orang asing pergi ke sana gitu. Bagaimana reaksi orang tuh atau jadi sebenarnya gimana ya? Ada sih beberapa hal yang mungkin jadi suatu concern yang untuk aku pribadi, dan karena aku juga orang Islam dan juga berhijab, kayak gimana sih nanti konsepku ke Korea, gimana nih orang bakal ngeliat aku pakai hijab, dan kayak mana sih tanggapan orang-orang yang ada di Korea sana. Nah, apalagi kan mereka bisa dibilang Korea itu negara yang tidak beragama, dalam artian mereka tuh nggak ada kewajiban memeluk agama loh kayak di Indonesia kan. Kalau di Indonesia kan ada 5 tuh wajib, 5 atau 6 ya? Sekarang 6 kan?
untuk beragama. Tapi kalau di Korea kan nggak ada. Bebas Kan 6 gitu kan ya. sama yang Konghucu. Tapi kalau di Korea nggak ada. Jadi kayak mana nih kalau misalnya aku didiskriminasi di sana, karena memang beberapa video YouTube yang aku tonton kayak ada sih beberapa orang yang diskriminatif sifatnya, dan juga gimana kayak pengalaman teman-teman aku juga bilang katanya kalau di Korea itu orang-orang Asia Tenggara tuh agak dikucilin lah istilahnya bagi sebeberapa orang, kayak dibilangin ih kulitnya kuning, ih kulitnya hitam, kayak gitu-gituan, sehingga kayak muncul ya rasa minder lah namanya juga kita minoritas gitu kan di negara orang yang mayoritasnya memang tidak beragama ataupun ya istilahnya pergi ke tanah orang, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang poin di bagian kayak misalnya kita kalau misalnya didiskriminasi kayak gimana gitu. Karena yang aku baca juga diskriminasi di Korea cukup kuat sih. Apalagi kalau yang suka K-pop pasti tahu lah ya, kayak teman aku. Iya kan, kayak komenan-komenannya netizen tuh kayak gimana gitu. Iya kan? Kayak kuat banget itu diskriminatif orang. Mulutnya tuh pedas sekali. Pedes ya, mungkin lagi jualan cabai di dalam itu, mulutnya tuh pedes banget itu. Nah, jadi gimana sih diskriminasi orang Korea nih terhadap orang-orang asing tuh? Kayak apa misalnya gitu? Ada suatu contoh atau cerita dari teman gitu? Jadi ini mungkin aku sedikit cerita sih ya ke teman-teman berdasarkan apa yang udah aku baca di beberapa jurnal dan juga gimana cerita-cerita dari pengalaman teman-teman aku nih, teman-teman aku yang orang Indonesia yang ke Korea ataupun yang pernah yang tinggal di Korea ataupun yang pernah ke Korea. Jadi kayak misalnya nih si teman aku KR, aku samarin namanya KR, pacarnya itu orang Korea, dan KR ini dia orang Indonesia yang yang kuliah di Korea University ataupun Universitas Korea. Jadi orang tua cowoknya ini, orang tua pacarnya ini itu sering banget kayak diskriminasi gitu loh dengan KR ini, dibilangnya ih kulit kamu kok banget sih katanya, kamu jerawatan itu kayak gitu. Pokoknya bener-bener kayak dijelaskan banget loh kalau orang Asia Tenggara, terutama orang Indonesia itu kuning banget kulitnya. Kuning dalam artian kayak ya kita lah nih kan, kulit kita kan kulit yang beda dengan mereka kan. Dan juga yang lucunya tuh nggak hanya masalah orang Asia Tenggara aja, kayak misalnya di kampus-kampus Korea. Ini aku ngomongnya di kampus-kampus Korea ya, berdasarkan pengalaman teman-teman aku. Si KR ini bilang, kan di Korea, di Universitas Korea kan ada yang namanya kelas internasional kan. Nah, kalau kelas internasional tentunya pakai bahasa Inggris dong. Tapi masalahnya di situ mereka tuh memang sih banyak orang Korea di dalamnya. Dan jadinya mereka tuh lebih banyak diskusinya tuh pakai bahasa Korea di kelas internasional yang seharusnya tuh pakai bahasa Inggris, sehingga teman-teman yang orang luar negeri ini nih yang nggak bisa bahasa Korea yang lancar, apalagi untuk diskusi, soalnya kan kalau misalnya dia ini anak HI dia, soalnya kan kalau misalnya diskusi dalam pakai ngebahas hubungan internasional itu kan ribet banget kan bahasa Koreanya kan. Bahkan aku sendiri yang udah belajar bertahun-tahun, aku langsung udah sulit banget untuk memahami kalau udah ke tingkat-tingkat politik kayak gitu. Jadi ya tentulah mereka nih kesulitan, dan bahkan dosennya bilang, kalian kenapa nolak saya ngomong diskusi pakai bahasa Korea? Kalian kan tinggal di Korea, seharusnya kalian tahu bahasa Korea gitu loh. Dan yang kedua juga itu di bidang administrasinya kalau di kuliah sana. Ya seharusnya itu kelas internasional, yang bagian administrasi ini seharusnya bisa bahasa Inggris, tapi dia nggak bisa, justru kayak nggak jelas gitu loh ngasih perintah, sehingga anak-anak yang kurang bahasa Korea ini yang merasa kesulitan, kayak aneh aja gitu. Itu kayak kelas internasional tapi justru mendiskriminasikan orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang internasional, dan itu sih yang sangat disayangkan untuk sistem pendidikan untuk orang luar negerinya yang ada di Korea.
Itu beberapa pengalaman yang aku dengar ya dari teman-teman aku secara langsung, nggak hanya satu atau dua orang, tapi bahkan ada beberapa orang juga yang bilang kayak itu ke aku. Dan yang kedua, itu teman aku nih, si S juga namanya, dia cowoknya ini si S ini dia orang Korea, dan ceweknya tuh orang Indonesia. Dan sama halnya diskriminasi juga, si orang tua cowok ini, dia itu kayak selalu bilang, kenapa sih kamu pacaran sama orang Indonesia? Mereka tuh gila-gila apa loh, mereka tuh kayak gini-gini loh. Janganlah kamu, pagi dia orang apa Asia Tenggara bla bla bla. Nah, itu sering banget dia cerita ke aku dan betapa kecewanya dengan stigma-stigma bahwa orang Indonesia itu jelek gitu loh. Jelek dalam artian sifatnya ya, bukan mukanya yang jelek. Maksudnya tuh nggak hanya mukanya yang jelek, tapi kayak warna kulit, kayak sejarah mereka ataupun sifat mereka itulah yang nggak tahu sebenarnya kok kenapa gitu bisa muncul stigma yang seperti itu kan. Dan juga itu kan masalah di Asia Tenggara. Ini ada juga nih beberapa, kalau misalnya, oh ya, pernah nonton drama Itaewon Class nggak? Aku pernah. Itaewon Class, ayo, nggak mungkin. Banyak teman teman aku kan? nonton Itaewon Class ya. Yang tentang ada orang Afrika, Pak Sojin itu kan? orang yang datang New Guinea itu ya. Iya benar-benar. Aku pernah. Yang orang Afrika tuh kan pingin lagi main sama si apa? Pak Sojin itu loh. Nah, pengen masuk bar tuh kan. Tapi pas mau masuk bar kan ditahan tuh kan sama orang guide-nya. Mereka bilang mereka tuh nggak terima ini, dalam artian orang berkulit hitam. Nah, sebenarnya itu nyata kejadiannya, itu nyata banget. Jadi film itu kayak mencerminkan memang gimana di reaksi orang Korea. Jadi itu memang berdasarkan yang memang terjadi di Korea ya. Reaksinya orang yang terjadi di Korea. Bener. Jadi film tuh secara mereka tuh kayak anti banget loh sama orang-orang asing. Iya tentu, kayak istilahnya kalian pengen masuk nih, tiba-tiba karena warna kulit kalian itu hitam. Ataupun karena kalian orang Afrika, kalian dilarang masuk bar. Kan kayak diskriminatif banget loh, kayak memilih-milih gitu loh. Lu orang Korea, lu masuk. Lu orang Eropa, lu masuk. Tapi kalau lu orang Afrika, lu dibuang. Nah, kayak gitu kan yang termasuk ya hal yang cukup diskriminatif banget bagi aku. Apalagi nih, coba deh Angga cari di Google itu gimana ya, banyak restoran, kalau nggak salah di daerah Itaewon, itu mereka nulis di pintu restorannya, mereka bilang di situ mereka tidak menerima orang asing. We do not accept foreigner. We don't serve foreigner. Kami nggak melayani orang-orang asing. If you're black, you can't come in. Yang hal kayak gitu tuh ada banget. Nanti deh aku coba kirimin foto-fotonya ke kamu. Oke. Nah, ya itu sih masalahnya, banyak banget ya hal yang terjadi. Kalau yang ya ada juga. Ada lagi nih, apa nih? Yang mana? Kalau yang sisi positifnya ada yang baik banget gitu. Positif apa ya? Ada nggak berita-berita positif yang dari teman yang berita baik waktu dia ke Korea, nggak ada keluhan gitu? Dia malah nyaman di Korea karena orang baik kepadanya. Ada? Gimana ya, orang Korea tuh individualis banget. Individualis dalam artian dia nggak peduli masalah lu. Jadi kalau kayak udah dia tuh fokus diri sendiri. Tapi ya, yang bagusnya kalau kalian ninggalin dompet, tas, laptop di tengah jalan, itu nggak bakal hilang. Kok bisa? Nggak bakal hilang, nggak bakal diraip. Beda di Indonesia, pengen aja letak di atas meja, hilang bentar. Tapi kalau di Korea kagak, bertahan tuh. Gimana ceritanya kok bisa? Kayak aku yang orang Korea kan. Iya, dia bahkan letak laptopnya di atas meja di kafe berjam-jam nggak hilang-hilang. Dan pernah juga ada social eksperimen, dia tuh ninggalin tas berisi laptop HP di halte bus, tapi selama berjam-jam itu masih ada di situ, nggak dipindah-pindahkan. Dan kawan aku juga bilang sih itu salah satu yang makanya
hal apa ya, jiwa jujurnya itu yang harus dikembangkan di Indonesia. Sini kurang orang jujur. Itu sih. Eh, Udah kayak kita, letak penghapus sama pena di atas Oh. right. Sudah dalam 2 menit. jam bentar nggak balik lagi pena tuh. Pasti lah ya. Nggak pernah balik. Oh. Nah, apa lagi nih? Nah, kalau nggak sendiri gimana tuh? Ngelihat orang-orang Korea kayak pandanganmu lah, ya sebenarnya orang Korea ini mereka tuh welcome banget sih, ya welcome banget nggak sama orang-orang asing. Kalau nggak sendiri kayak mana tuh mikirnya? Aku ya tergantung kayaknya. Pasti ada orang yang baik, pasti juga ada orang yang nggak baik gitu. Jadi itu nggak semua juga orang gitu, tapi tetap ada yang kayak gitu. Yang diskriminasi ada, yang orang yang saling menghormati ada, mungkin ada itu. Tapi saya juga pernah dengar teman Pasti. saya pernah baca review blog nih, dia ke Korea. Malahan dia dapat pengalaman baik dari Korea. Katanya, orang di sana baik banget. Baru pindah di situ dikasih makanan gitu, diantarin makanan sama tetangga gitu. Ternyata kalau aku baca ada juga banyak yang baik kok gitu. Jadi semuanya tergantung. Biasanya sih yang bersikap iya benar-benar. Biasanya orang-orang yang bersikap diskriminatif tuh orang-orang yang Wah. memang agak tinggal di pedesaannya sana, sama orang-orang yang udah tua gitu, kayak Umur 40-an gitu. Biasanya Tapi yang gimana? yang aku dengar yang diskriminatif kayak gitu orang tua gitu, orang-orang yang dewasa, yang udah mau nenek kakek biasanya. Omongan diskriminatif itu biasanya kena dari sana. Aku banyak baca review dari blog itu. Tapi gak gitu juga sih. Aku punya pengalaman baru beberapa hari ini. Jadi aku tuh ada chatting sama orang-orang Korea nih. Dan aku tuh pas aku bilang aku orang Indonesia, mereka kayak agak lain gitu kan. Oh, orang Indonesia ya katanya. Orang Indonesia kenapa pada katrok sih katanya kan. Korea ngapain sih katanya kan, idol gitu, terlalu chase sekali orang-orang Korea gitu. Itu serius, itu pengalaman aku sendiri dan aku terkejut kan, mak ngeri juga ya. Soalnya aku nggak pernah kan dapat hal yang seperti itu, dan sekali kena Wow. Ada juga ya yang kayak gini nih ya, mungkin naik lah ya semacam. Nggak langsung. Tapi aku nggak masalah sih kalau misalnya dihadapkan dengan hal-hal diskriminatif kayak gitu. Soalnya itu bakal mengklarifikasi kan apakah pernyataan aku tuh benar atau tidaknya kan. Jadi ya menambah pengalaman dan banyak juga yang bisa aku ceritakan lagi gitu. Oh iya, mungkin sebagai tambahan sih. Ini kalau aku misalnya lihat dari historinya di Korea ya. Jadi di Korea ini kan dulu mereka itu dijajah kan sama Jepang. Oh. Dan selama mereka dijajah dengan Jepang itu, ya mereka tuh merasa kayak orang asing itu justru ngerusak mereka loh. Awalnya Korea yang aman-aman aja, tiba-tiba masuk orang-orang asing, tentara-tentara asing. Mereka tuh jadi kayak terpecah belah gitu, dan banyak juga perempuan-perempuan pada masa perang di Korea itu, mereka tuh kayak dilecehkan, dijadikan budak seksual lah istilahnya untuk para tentara. Nah, hal-hal seperti itu yang menimbulkan rasa kebencian. Makanya nih, pasti pernah dengar Korea itu bisa dibilang cukup diskriminasi banget sama orang-orang Jepang. Karena memang dari sejarahnya Jepang itu sangat kejam lah sama orang Korea. Makanya aku lupa kalau nggak salah entah Korea yang ngeboikot produk Jepang atau Jepang yang ngeboikot produk Korea. Pokoknya ada sih dimana, ada juga tuh film tuh yang ngebahas tentang gimana sih orang Korea sangat tidak menerima orang-orang Jepang. Dan sebenarnya itu juga tuh yang ngebuat kenapa orang-orang zaman sekarang, terutama orang-orang tua, itu sangat tidak terbuka sama orang-orang asing. Karena pengalaman sejarah dari dulu. Dan yang kalau kamu baca tentang di Korea ada refugees loh. Refugees itu pengungsi dari Sudan. Nah, kenapa orang-orang refugees dari Sudan itu ditolak masuk ke Korea?
itu karena mereka takut dengan masuknya orang asing, negara mereka tuh jadi hancur, yang yang terjadi semasa perang Korea dulu. Makanya itu salah satu, kalau misalnya aku lihat dari historisnya ya, itu salah satu kenapa orang Korea itu sangat tidak terbuka dengan orang asing. Banyak sih sebenarnya hal-hal lain, tapi itu salah satu yang bisa dibilang lebih mendekati sih kenapa orang Korea itu lebih individual dan tidak terlalu menerima orang asing, apalagi untuk masuk ke Korea. Itu aja sih. Jadi serius banget aku mau bahasnya dari sudut HI. Jadi yang aku tangkap ini, tiap negara sebenarnya itu ada sisi positif atau sama sisi negatifnya. Jadi tapi karena orang nih kan Korea lagi demam-demamnya di Indonesia, mungkin mereka tahu sisi positifnya doang. Nggak mungkin negara nggak ada sisi negatifnya. Jadi intinya kalau ke luar negeri ya hati-hati, pandai-pandai. Kalau yang mau ke Korea nih ya hati-hati. Dan walaupun itu Korea bisa dibilang itu apa ya, secara keseluruhan kita ngelihatnya sebagai negara yang sempurna, tapi kita nggak bisa hanya lihat dari satu sisi doang. Ada sisi-sisi lain yang sebenarnya tidak ditunjukkan dari orang itu karena kita tidak berada di sana atau kita tidak terlalu mencari lebih dalam. Salah satunya masalah diskriminasi. Nah, apalagi yang masalah itu tuh orang refugees itu kan. Nah, ada juga sejarah-sejarah kenapa Korea itu nolak orang asing. Nah, itu juga harus kita ketahui. Dan misalnya kalau kita ke Korea dan mengalami hal tersebut, alangkah baiknya kalau misalnya itu kita nggak langsung marah, kita kasih pengertian dulu. Karena kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena mereka tidak tahu dasarnya, mereka tidak ada di sosialisasikan bahwa hal seperti ini itu tidaklah baik. Karena dan juga istilah itu mereka tuh tidak ada pengetahuan masalah itu. Jadi kita sebagai orang asing tahu diri kita di mana, kita orang luar masuk ke negara mereka, kita tetap jaga tata tertib, tapi dari sisi kita juga mengajarkan bahwa misalnya Indonesia bukanlah negara seperti ini. Jadi gimana cara nunjukinnya? Jadilah warga negara baik di negara orang, kayak gitu dari aku. Oke nih, terima kasih sudah menjelaskan tentang segala hal tentang Korea. Jadi para penonton juga lebih banyak tahu tentang Korea nih karena si Arni. Terima kasih banyak telah menjadi narasumber saya hari ini. Jadi saya tutup dulu ya karena durasinya udah terlalu panjang dan belum lagi ngeditnya nanti. Oke, terima kasih. Salam. Semangat ngeditnya. Salam. Oke, salam makan. Dadah. Terima kasih udah diundang. Nah, sampai di sini ya teman-teman. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.